Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ini praktik untuk mewawancarai Bapak seputar berkaitan dengan dilema-dilema yang mungkin saja Bapak pernah alami di sekolah. Bisa saya mewawancarai Bapak? Insya bisa. Sebelum kita wawancara Bapak, saya ingin tahu dulu apakah Bapak bisa memperkenalkan diri dulu agar nanti teman-teman atau Bapak yang bisa mendengarkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah nama Reinhard ditugaskan sebagai kepala di sekolah pertama ini sejak bulan April 2022. Ini sampai saat ini masih belum sampai 1 tahun saya di sekolah ini. Dan di SMP ini karena sekolah masih baru, jadi kita masih punya siswa baru 100 dan guru 15 orang lah. Itu pun hanya 4 orang yang PNS, 2 orang yang guru kontrak, dan sisanya masih penuh sekolah. Terima kasih Pak atas pengenalan diri Bapak. Tentu selama Bapak bertugas di sini memang belum lama gitu kan Pak. Jadi Bapak akan membaca situasi, Bapak pasti akan berhadapan dengan dilema-dilema kan Pak ya, baik itu dari siswa, guru maupun lingkungan sekolah Bapak itu sendiri. Adakah dilema-dilema yang sekarang yang bisa kami dengarkan dari Bapak, apa saja kira-kira yang Bapak berkenan? Silakan. Sebagai sekolah baru ya, yang saya katakan tadi, di sekolah baru tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar lah di teman-teman ini. Sebagaimana tadi saya katakan, sekolah kita ini kan terletak jauh dari pemukiman kan, sehingga ditambah lagi sekarang ini kondisi jalan yang kurang baik karena dan guru honor, siswa yang kurang, dan fasilitas ruang belajar yang tidak mencukupi. Nah, ini merupakan satu dilema bagi sekolah kita untuk berkembang. Ya, caranya dari guru. Ya, karena guru kita ini masih banyak yang honor komite, sementara siswa sedikit, itu dana yang masuk ke sekolah kita ini kan sedikit. Ya, karena kita harus bayar honor kepada mereka. Nah, ini yang membuat kurang memadainya pendapatan untuk perolehan guru-guru honor tadi, sehingga sulit untuk mengembangkan sekolah ini, karena kan sekolah pasti butuh dana untuk perkembangannya. Baik Bapak, saya sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak ya, mengenai dilema yang Bapak hadapi saat ini. Selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral yang terjadi di sekolah Bapak ini? Di antara guru-guru kita ini, yang jumlahnya 11 orang ini kan tentu ada tidak sama karakternya kan. Ada mungkin di antara mereka ini yang begitu walaupun mengarut dengan gajinya sedikit, tapi dia ikhlas mengajar. Ada juga kadang-kadang teman ini yang mungkin dia sudah statusnya PNS tapi ini tidak sama. Nah, ini merupakan satu dilema bagaimana kita supaya sebenarnya kita ini betul-betul, karena sekolah kita ini kondisi seperti ini harusnya kita mengabdi dalam sekolah ini kan. Nah, itu dibutuhkan pengabdian dari kawan-kawan sebenarnya itu yang mungkin belum maksimal walaupun sudah baik ya, tapi mungkin dibutuhkan lagi pengabdian yang lebih dibandingkan dengan sekolah lain. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu kan, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan ini seperti kejujuran, keadilan, gimana? Di samping tadi guru kita itu hanya mendapatkan bayaran honor hanya sekitar 400 ribu sebulan ya. Sementara tanggung jawab yang besar yang harus dia lakukan sekolah ini besar ya, ini kadang-kadang kan kita tidak bisa memaksa teman-teman ini untuk menggunakan banyak waktu kan gitu di sekolah kita ini, karena mereka tuh punya keluarga, punya anak, mungkin mereka ini yang punya usaha di luar untuk menambah pendapatannya untuk keluarga. Sementara sekolah ini membutuhkan tenaga mereka, pengabdian mereka. Ini pendekatan ya, pendekatan yang kita gunakan ya secara keluarga aja sebenarnya. Baik Bapak, dari program tadi yang Bapak ceritakan saat ini ya, dalam konteks benar ya, berarti mereka juga
sebenarnya mau meluangkan waktu di sini, tapi tentu tidak mempertimbangkan kepentingan yang lain gitu ya. Oke, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam hal dilema etika ini? Apa yang biasa Bapak terapkan? Iya, untuk hal seperti ini tentu kita biasanya kepada guru-guru kita yang seperti ini ya, kita memberikan motivasi lah kepada mereka supaya bersabar ya, dan ikhlas dalam melaksanakan tugas ya, walaupun mungkin belum memperoleh pendapatan yang memadai, tapi kita tentu nanti memberikan berharap ya kepada Pemda, pemerintah, bagaimana nanti mereka yang sudah mengabdi ini bisa mendapatkan tambahan dari penghasilannya, yang menjadi guru, THL yang namanya sekarang ini, atau angka yang ketiga. Nah, itu yang kita harapkan di kedepannya, dan bahkan kakak saya tengok teman-teman kita ini mampu hal ini. Mudah-mudahan apa yang ada itu akan dikabulkan. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif lah yang menurut pikiran Bapak apa? Ya, tentu sebagai masa katakan tadi secara keluargaan, pendekatan ya, dengan mendekati juga melalui tokoh-tokoh masyarakat ya. Sini termasuk perangkat sekolah, wakil kepala sekolah ya, ikut bersama-sama memberikan motivasi, semangat ya, bagaimana supaya sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik. Ya, mungkin seperti itu. Baik Bapak ya, menelisik hal lain, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Tantangan Bapak apa? Iya, kadang-kadang kan satu-satu kan ada juga kawan-kawan kita ini yang kurang sudah kita beri arahan, sudah kita beri penjelasan, tapi kan mereka kan punya karakter kadang-kadang yang sulit, kadang-kadang ada yang seperti itu. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita. Ya, bagaimana sebenarnya mereka yang seperti itu bisa berubah dengan baik. Iya. Oke, Pak, pertanyaan saya berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu yang dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu Pak ya? Dalam bentuk prosedur atau apa saja yang bisa Bapak jalankan? Ya, ada hal-hal yang bisa kita selesaikan di tempat. Ya. Ada juga kita melakukan penyampaian melalui rapat suara, upacara bendera, dan yang kasus di Parah itu ya kita punya catatan-catatan khusus ya, seperti buku pembinaan misalnya kan kita miliki, ya kita panggil yang bersangkutan, apakah itu guru, ya, apakah itu siswa yang terlalu nakal misalnya kan, kita panggil ya, kita beri dia masukan-masukan, kita beri pencerahan bahwa hal-hal yang dilakukan itu kan tidak baik, ya, dan mereka berjanji untuk berubah sikapnya ke arah yang baik. Itu baru yang bisa kita lakukan. Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan itu sebenarnya betul-betul bisa sadar diri lah ya, untuk kedepannya mungkin bisa berkolaborasi dengan Bapak sama-sama membentukkan sekolah ini. Pertanyaan saya berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, misalnya pada kasus-kasus dilema yang ada? Ya, seperti itu tadi saya tidak sendiri ya dalam mengambil keputusan. Saya selalu mengajak ya guru-guru yang dianggap senior, yang tua, wakil di sekolah ini yang pendapat ya, bagaimana ini yang selalu kami lakukan ya untuk mengambil kebijakan-kebijakan secara bersama-sama. Sehingga tidak tidak sendiri lah saya untuk mengajak teman. Terima kasih. Pertanyaan saya terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dan pengalaman yang Bapak ambil dari keputusan Bapak berkaitan dengan dilema etika? Iya, pelajarannya kita ambil tentu lama kita hidup itu banyak kewaspadaan, jam berjalan banyak ya. Ya begitu juga di usia 8 tahun ini, ya ada hal seperti ini. Kalau kita nanti berhasil ya untuk melaksanakan tugas ini sehingga terbina kerukunan persatuan, sehingga tercipta nanti satu proses pendidikan yang lebih baik. Ya. Ini kan merupakan hal yang membahagiakan bagi kita ya, merupakan suatu kesuksesan kebanggaan lah yang
yang bisa kita dapat ya sebagai seorang guru atau seorang kepala sekolah lah katakan di sini. Mungkin inilah merupakan satu kebanggaan. Kalau bagaimanapun sekolah kita ini kondisinya yang seperti ini ya. Nah, mungkin semua orang tahu ini segala ini bagaimana kondisinya ya. Kebetulan saya ditugaskan di sini. Ya. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya ini. Ya. Mungkin di sini saya memperoleh nanti mudah-mudahan menjadi suatu amal ibadah yang saya lakukan di sini untuk menjadikan sekolah lebih baik. Nah, saya tak lama lagi kurang 1 tahun pensiun. Ya, mudah-mudahan setelah saya pensiun nanti sekolah kita sudah lebih baik dari sebelumnya dan pengganti saya nanti ke sekolah yang baru ya bisa melanjutkan program-program atau langkah-langkah etika yang kita lakukan ini agar lebih baik. Itu Pak. Oke Bapak, terima kasih atas kemauan ataupun keikhlasan Bapak dalam berbagi tentang dilema etika untuk moral yang mungkin dalam beberapa waktu ini Bapak hadapi ya, mudah-mudahan itu bisa berkurang Bapak. Sekali lagi saya dari CGP Angkatan 6 dari terima kasih kepada Bapak yang telah ikhlas memberikan informasi tentang dilema etika yang berkaitan dengan sekolah Bapak. Selesai Bapak ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi, benar-benar sukses. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Neli Wirda. Selamat siang. Perkenalkan Bu Neli Wirda, nama saya Dedi, saya CGP Angkatan 6 Kampar. Dalam hal ini saya diberikan tugas mewawancarai 2 sampai dengan 3 sekolah dalam hal mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika yang pernah Bapak Ibu Kepala Sekolah alami selama masa tugas ini. Bu Neli Wirda, apakah bersedia saya sampel dan hal ini untuk tugas saya sebagai CGP Angkatan 6? Bersedia sekali untuk membantu Anda. Baik, terima kasih Bu Neli Wirda ya. Sebelum kita saya wawancarai, bolehkah saya memohon kepada kita untuk memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman saya yang tidak membaca ataupun yang mengomentari bisa menonton secara langsung. Silakan. Perkenalkan nama saya Dirda SPD Kulitin. Saya kepala sekolah di PT SMP Negeri 5 Tambang dan saya di PT SMP Negeri 5 Tambang itu sudah ditugaskan selama 3 tahun dan saya membawahi beberapa orang baik PNS dan PNS. Yang PNS itu ada sekitar 13 orang. Nah, kontrak itu ada 2 orang dan honornya ada 3, tata usahanya ada sekitar 4 orang dan dapat bisa. Jadi keseluruhan dari apa yang saya bawahi itu ada sekitar 23 orang beserta tambah 1 dengan jaga sekolah. Nah, ya, jadi ada 24 orang yang saya bawahi. Nah, di sini saya membawahi di Kecamatan Tambang ini baru pertama kali saya menjadi kepala sekolah di sana dan sebelumnya saya adalah guru di SMP 6 Siaulu, SMP 1 Siaulu dan SMP 1 Kamar Kecil. Saya tinggal di Pekanbaru, ya, Pekanbaru dan saya bolak-balik antara Pekanbaru ke tempat saya bertugas. Alhamdulillah saya tidak menemui kendala apapun selama saya bertugas di PT SMP Negeri 5 Tambang. Saya rasa itu aja untuk profil saya. Baik, terima kasih Mbak Deli secara jelas sekali ya profil yang Ibu sampaikan tadi. Langsung saja saya untuk pertanyaan pertama Bu Neli. Bagaimana Bu Neli Wirda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau berkebutuhan moral? Identifikasinya seperti apa? Dari krisis etika dan moral tersebut dan menjadi tahu sebab apa yang menjadi kendala-kendala tersebut, apa yang menjadi dilemanya, baik krisis etika dan moral itu harus kita segera selesaikan ya dengan cara persuasifnya bagaimana gitu. Kita bukan kebijaksanaan yang benar-benar tidak akan memberikan kepada salah satu pihak. Pendekatannya harus benar-benar karena memang ini daerahnya apalagi tempat mereka mengajar itu adalah kawasan mereka dan mereka merasa itu adalah dunia mereka, kampung mereka dan saya selaku pendatang ke sana bagaimana saya mencari jalan keluar dari setiap masalah baik itu etika moral atau bagaimana.
Ini rasa memiliki mereka terhadap tempat kelas itu lebih tinggi. Iya tinggi, dan mereka merasa mereka punya power di sana. Dan saya harus segera melakukan hubungan kerjasama Iya. dengan komite, dengan guru-guru yang berkaitan langsung dengan mereka itu yang melakukan apa ya, yang basicnya sudah mulai goblok seperti itu, dan bukan mereka apa, mungkin kita kurang maksimal, dan dengan adanya seperti ini kita menjadi lebih bijaksana bagaimana menentukan yang benar dan salah. Sekali ya, mudah-mudahan ini nanti dalam bekerja bisa lebih oke. Ya. Baiklah, saya masuk pada pertanyaan kedua, Bu Dendi. Selama ini bagaimana Bu Dendi mengambil keputusan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar, kadang-kadang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira jadi hal-hal seperti ini seperti apa yang bisa? Dalam menghadapi kasus seperti ini, otomatis kita harus mencari solusinya ya, yang mencari jalan keluarnya. Bagaimana sebijaksana mungkin kita membuat keputusan ya, kita melakukan pendekatan lah, ya pendekatan secara pendekatan melalui secara langsung atau melalui zaman sekarang kan bisa dengan IT, mungkin sekedar jadian aja gitu kan, atau kita juga langsung memberikan pandangan-pandangan supaya mereka lebih mengerti dan lebih memaknai kalau terjadi hal-hal yang seperti itu harus segera diselesaikan, tidak bisa dibiarkan. Nah, saya mungkin dengan melakukan memanggil salah satu pihak dulu, ya salah satunya contohnya saya berikan contoh masalah sertifikasi yang kemarin pernah saya temui, itu ada dua kepentingan, antara yang satu dua-duanya berhak menerima sertifikasi, tetapi kita kan prioritas, dan di situ juga kita butuh kebijaksanaan. Nah, di sini yang salah satu pihak itu tidak ada yang mau ngalah. Bagaimana kita mencari solusinya supaya mereka tidak terjadi konslet, tidak terjadi pertikaian di antara mereka, dan berakhir dengan kalau kita tidak bijaksana mengurusnya atau memperbaikinya, itu otomatis akan terjadi berantakan di sekolah kita, terjadi pertikaian, dan itu tidak baik sekali untuk suasana pembelajaran yang kondusifnya, ya kan? Karena otomatis nanti salah satu pihak akan mencari blok, sehingga terjadi nanti lebih banyak lagi kendala-kendala yang akan kita temui kalau kita tidak bisa mengatasi antara mereka. Mungkin saya dengan melakukan pendekatan memanggil salah satu pihak, satu setelah itu saya temukan, dan mungkin nanti setelah itu akan mendapatkan solusi dari itu. Bagus sekali kita lihat cara Ibu mengambil keputusan sangat luar biasa sekali ya. Kemudian saya ingin menanyakan begini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan dalam mengambil keputusan terkait dengan sertifikasi? Langkah-langkah yang saya lakukan yang seperti biasa, saya selalu melakukan supervisi, supervisi kepada seluruh guru-guru. Dan di situ di supervisi, selain supervisi tentang proses belajar mengajar, dan juga saya juga melakukan pemanggilan kepada every teacher, setiap guru yang menghadapi kendala-kendala, mungkin mereka kurang nyaman, atau mereka merasa nyaman di bagian mananya. Tidak selalu mereka saya panggil dalam keadaan situasi kurang menyenangkan. Kadang-kadang mereka berbagi kebahagiaan dengan saya, mungkin ada acara apa, dan ada juga yang merasakan kurang enak, mereka melapor sama saya secara otomatis. Saya mengetahui setiap guru itu punya permasalahan apa dan punya kebahagiaan apa. Nah, jadi nggak hanya positif, ada juga yang negatif. Nah, di sini saya akan tahu siapa-siapa aja guru-guru yang menghadapi kendala di sekolah. Nah, di sini yang kendalanya sertifikasi ini yang sangat dominan yang saya hadapi kemarin, karena kedua-duanya melapor kepada saya, dia merasa ini yang salah, ini yang benar, dia merasa dirinya benar, yang sementara lawan yang sertifikasi yang satu lagi itu salah, yang begitu juga yang ngaku dibilang salah itu dia merasa dirinya benar gitu. Jadi kita bagaimana mencari tahu mana yang paling benar, dan kita tidak boleh blok-blok. Nah, gitu. Saya tidak bisa menerima pendapat yang satu, saya harus bisa analisis yang mana yang paling benar, yang mana yang bisa saya lakukan, kebijaksanaan apa yang bisa saya sampaikan yang
harusnya mereka bisa menerimanya. Ya, dengan begitu juga ada kalanya yang ada emosional yang timbul. Tiba-tiba yang salah satu pihak merasa benar langsung ngadu ke komite. Nah, tanpa sepengetahuan saya dia mengadu ke komite. Otomatis ini persoalan saya di dalam tentang sama komite. Nah, di situ juga akhirnya komite juga tahu bagaimana keinginan saya tidak ingin berpihak kepada salah satu pihak. Komite juga menyatakan kepada saya begini-begini, tetapi komite tidak langsung juga menerima apa penyampaian dari guru tersebut. Nah, di sini saya mulai melakukan tindakan saya lakukan. Nah, di sini saya katakan kepada komite, memang saya tidak melapor kepada bapak komite selama ini, karena saya merasa itu adalah intern saya. Kalau saya sudah tidak mampu lagi, baru saya melapor kepada bapak. Tapi kebetulan beliau melapor kepada bapak, otomatis saya tentu mengadu kepada bapak. Memang itulah seperti itu. Tetapi saya berjanji akan menyelesaikannya tanpa ada campur tangan dari komite. Nah, di situ saya menyelesaikannya di intern saya. Seperti itu. Sangat super sekali Bu ya, langkah-langkah yang sudah Ibu dilakukan dalam penanganan dinamika di sekolah. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu dianggap efektif ya, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif kira-kira apa? Oh iya, yang paling efektif yang paling saya lakukan ya, saya memang langsung memanggil salah satu kedua pihak. Jadi satu-satu dulu saya panggil efektifnya, saya berikan wejangan. Selain itu saya juga di setiap rapat. Setiap rapat itu bukan hanya untuk beliau berdua saja yang sedang ada konslet yang mereka rasakan itu, tetapi saya berfokus kepada keseluruhan. Nah, di sini kita perlu kerjasama, kerjasama dan rasa memiliki dan silaturahim, merasa sekolah itu adalah milik kita bersama, bukan milik pribadi. Satu yang sakit seluruh merasa sakit gitu. Apalagi dua yang sakit. Nah, jadi satu, pokoknya kita merasakan sekolah itu adalah milik bersama, kita bersaudara di sini, kita akan menua pada masanya. Nah, di sini kan kita ada yang bertentangan, yang emosi, yang kritis itu antara yang muda dan yang tua. Dan saya selalu memberikan wejangan. Kita akan menua pada masanya dan kita akan tahu bagaimana itu rasanya menjadi seorang yang sudah memasuki usia pensiun nanti. Nah, yang sebagai yang muda, kalau bisa mengalah, yang mengalah untuk supaya semuanya berjalan secara maksimal, kondusif, begitu, saling memahami antara sesama. Nah, di sini kita menganggap ini adalah orang tua kita, dan nanti kita juga punya orang tua seperti itu, dan kita akan menua, dan kita akan semua mungkin aja kita nggak ada sakit kan, tapi kalau pada sakitnya pada saat ini, dan kita harus memaksakan diri supaya kita sama dan kita mendapatkan sementara yang dia sudah senior, ya kan? Kita tenggelamkan, kan nggak mungkin juga. Sementara dia punya sertifikat juga. Sekarang aja dia yang seperti itu. Alangkah baiknya kita mengalah, teguh, menerima situasi dan kondisi yang seperti yang kita lakukan itu, gitu lah. Bagus sekali Bu penjelasannya ya. Yang berikutnya Bu Dewi, tentu dalam bekerja ini pasti dihadapkan dengan apa saja yang merupakan tantangan lah dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika. Tantangan ini kira-kira ada? Ya, tantangan masih saya rasa masih contoh yang tadi juga ya. Tantangannya itu sangat luar biasa ya. Tantangannya dia mengancam saya. Tantangan berat sekali. Dia mengatakan kalau saya tidak bijaksana, saya hanya memihak kepada yang seperti itu aja, tidak melihat saya gitu. Tantangannya dengan mengadu kepada komite dan juga mengancam saya mengadu ke dinas, seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu. Dia mengatakan dia punya orang-orang yang begini begitu, ancam-ancam gitu. Tetapi saya merasa itu merupakan tantangan juga buat saya, bagaimana menghadapi seperti itu gitu. Saya ditantang, bukan saya harus menantang beliau juga, saya menantangnya bukan dengan yang apa-apa nanti kalau saya tantang pula, ya kan begitu. Jadi bagaimana cara saya menghadapinya, tantangan tersebut itu luar biasa. Apalagi dia juga warga di sana gitu. Yang menantang saya itu warga di sekolah saya itu gitu kan. Nah, tetangga-tetangganya itu apanya semua ya kan, saudaranya semua. Jadi aduh bagaimana ini? Nah, ya itu kan tantangan menurut saya. Tapi alhamdulillah saya
tidak tidak terpancing emosi saya. Saya masih 45 tahun, ada juga kadang emosional juga kan. Tetapi saya coba redam dengan melakukan pendekatan itu ya bagaimana saya selalu, karena saya perempuan juga, yang saya temui itu juga perempuan sama perempuan, jadi saya pakai naluri saya lah, dengan perasaan saya panggil beliau, saya panggil benar-benar dari ke hati saya bicara. Terus saya juga minta tolongkan kepada guru yang senior di sekolah itu, memberikan pandangan juga, membantu saya kan. Nah, komite juga berperan aktif di situ. Nah, yang satu lagi saya temui juga, saya beri juga pandangan. Kalau seperti itu Bu, ya begini ya saya sampaikan. Akhirnya mereka ya mulai berdamai dengan situasi, dan saya selalu katakan kepada mereka ya tetap kita adalah saudara, kita adalah keluarga besar PT SMP Negeri 5 Tambang, dan kita akan Bapak Ibu guru di sini akan abadi di sini. Kalau terjadi pertikaian ya akan selamanya seperti ini. Kalau saya kepala sekolah, pada suatu saat saya akan dimutasi. Saya tidak akan abadi di sini. Kalau Bapak Ibu orang di sini masih bersaudara-saudara, bertikai hanya karena uang, hanya karena materi. Ketika kita diamankan dulu, direndahkan sedikit, namanya rasa egois kita itu direndahkan sedikit. Mulai diberikan motivation for there, ya kan, diberikan motivasi untuk mereka semua. Setelah itu mereka mulai berhenti nggak langsung revolusi lah, ya. Saya memang step by step benang kusut dari itu. Itu kejadiannya bukan baru saya di sana, itu kejadiannya sudah 3 orang kepala sekolah di sana tidak pernah terselesaikan. Pasti bagi saya itu cuma yang ibarat visual tinggal dicocok aja lagi kan. Itu bukan kejadiannya bukan karena waktu saya di situ saja. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Tetap aja kepala sekolah tidak ada satu pun yang bisa menyelesaikannya. Tetap kerja keras, terus setiap kali saya kasih muncul mulai lagi. Terima kasih Bu Delia. Oke, Bu Deli, apakah Bu Deli Wirda memiliki sebuah tata cara atau mungkin seperti jadwal yang tertentu yang sudah tersusun gitu ya dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau apakah Bu Deli langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya baik dalam bentuk prosedur ataupun seperti apa yang baiklah itu yang dijalankan? Iya, harus semuanya sebagai prosedur sampai ya. Saya kalau langsung bisa nggak bisa. Karena nggak akan bisa selesai kalau dalam cepat gitu, enggak. Karena ini masalah hati, masalah materi, ya harus pakai schedule, pakai aturan juga, ya kan? Jadwal juga kan, pemanggilan. Karena mereka juga pada saat emosi, mereka nggak bisa dipanggil loh, ya kan? Kan mereka dingin dulu, yang satu dingin, yang satu panas, berarti yang dingin dulu kita panggil. Cuma nggak di sini dan ngepono. Ya yang dingin baru kita masukkan hidangannya. Nah yang panas biarkan dulu. Nah pada masanya setelah saya lihat dingin yang sudah mulai reda, yang itu baru saya panggil lagi yang satu lagi. Nah setelah itu prosedur berikutnya ya tetap saya ada buku agenda saya yang menceritakan tentang kejadian-kejadian mereka, kronologisnya, bisa sebagai panduan saya untuk menyelesaikan yang sekarang lebih baik ya gitu. Setelah itu baru kita panggil secara bersama. Setelah bersama nanti saya juga akan sampaikan kepada forum. Nah kalau ini adalah pembelajaran buat kita bersama, bagaimana melatih, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Tidak ada setiap permasalahan itu kalau tidak ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Nah alhamdulillah terjadi seperti itu, dan di forum akhirnya semuanya baik-baik saja, dan setelah itu saya laporkan kepada komite. Itu sudah selesai saya lakukan. Jadi 3 tahun yang lalu itu yang saya kepala sekolah sebelumnya itu belum tidak bisa menyelesaikan, pada saat saya bisa menyelesaikannya. Mudah-mudahan Bu Deli Wirda nanti ke depannya dengan tata cara, jadwal dan lain skenario ini selalu bisa diterapkan saja dari sekolah-sekolah sini atau sekolah-sekolah lain kalau misalnya memang seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya Bu Deli, adakah seseorang ya untuk
sekolah atau misalnya kurikulum dan lain sebagainya, faktor-faktor yang selama ini mempermudah ya, membantu Bu Nelly dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus problematika atau kita sampaikan tadi yang berkaitan dengan sertifikasi siapa yang Bu Nelly adalah orang ataupun menantunya yang mengambil keputusan. Ya, sudah pasti ada yang membantu saya mencarikan solusinya. Yang paling utama ya senior-senior yang ada di sekolah tersebut, ya wakil urusan kurikulum itu pasti. Karena kalau sertifikasi itu kan berhubungan langsung sama kurikulum. Kurikulum yang menentukan jam-jam mereka itu gitu. Jadi saya berkomunikasi dengan mereka, dengan wakil urusan kurikulum, bagaimana mereka dia memberikan saya informasi penting tentang mereka bersama kedua-duanya itu. Karena sebagaimana Bapak ketahui, saya di sana kan baru 3 tahun, belum begitu tahu sifat-sifat dari mereka dan bagaimana mereka. Tentu saya harus cari tahu dulu, ya kan. Selain dari wakil urusan kurikulum yang memang menyangkut langsung dengan bagian jam tersebut, mungkin dia memberikan saya informasi dan memberikan jalan-jalan keluar harus begini. Jadi saya saling lagi kurikulum. Nah, wakil kepala sekolah saya kan lain lagi tuh. Ya orang senior di sana juga yang sudah senior, maksudnya sudah mengetahui lah di kampung di situ, di sekolah, stakeholder yang ada di sana, dia tahu sekali. Terus ya guru-guru senior yang di situ gitu kan, yang memang saran dan kritiknya banyak diterima oleh guru yang lain, termasuk dengan yang beliau itu kan bisa jadi saya dibantuin untuk diberikan wejangan. Jadi selain dari wakil urusan kurikulum, wakil kepala sekolah, juga guru-guru senior yang kita anggap guru senior memang tidak kepala sekolah, karena mereka punya pengalaman bagaimana menghadapi mereka. Kita wajib belajar, ya kan. Saya selaku kepala sekolah juga saya merasa saya bukan tahu semuanya. Emosional orang itu saya tidak. Memang selama ini saya sudah biasa menjadi wakil selama ini, tetapi saya sebagai kepala sekolah kan baru kali ini. Tetapi saya sudah terbiasa untuk melakukan kebijaksanaan saja di sekolah, kebijaksanaan. Nah, di sini saya perlu adanya dukungan, saran, kritik dari seluruh stakeholder, termasuk komite sekolah, dan semuanya jaga sekolah, kan mereka tahu itu bagaimana. Ini. Oke, pertanyaan terakhir Bu Nelly Wilda, dari semua hal yang telah Bu Nelly Wilda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Nelly Wilda petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan itu? Ya, pengalamannya luar biasa, melatih kesabaran, terus bisa memilih kebijaksanaan, terus kita semakin mengerti. Itu tidak hanya bisa di bagian pembelajaran, tapi ya sesuai dengan kemampuan dari seorang guru juga, ya kan. Kepala sekolah itu kan punya kriterianya, harus bisa bagian sosialnya, profesionalnya, bagian kewirausahaannya, dan manajemennya, semuanya manajemennya, ya kan. Manajemennya tidak hanya di sekolah saja, tetapi manajemen guru juga. Bagaimana kita menjadi seorang guru, dan guru yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Jadi itu saya semakin menyadari kita sebagai kepala sekolah harus selalu melakukan kebijaksanaan yang tidak pro satu dan pro yang lainnya. Dan kita untuk seluruhnya tidak boleh kita pro, tidak boleh kita pilih kasih, tebang pilih, sama. Yang penting kita harus bisa menerima setiap kekurangan kelebihan dari guru. Setiap guru juga kita harus tahu guru ini punya kelebihan begini, kekurangan di sini. Tidak bisa kita kekurangannya kita harus menutup dengan kelebihannya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengerti karena seorang kepala sekolah itu pelayan dari guru-guru. Saya punya prinsip gitu, saya melayani guru gitu. Jadi apapun yang mereka kendala-kendala dari mereka temui, itu harus wajib saya yang melayani, wajib. Kemakmurannya, kesejahteraan seorang guru, seluruh guru yang ada di bawah naungan saya, itu adalah kewajiban saya. Kewajiban saya memberikan mereka kenyamanan, keleluasaan, dan merasa sekolah itu adalah milik kita bersama. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nelly Wilda
dari penjabaran-penjabaran materi kita tadi, banyak sekali pelajaran dan motivasi bagi yang baru mula-mula ini untuk mungkin nanti dijadikan bekal ataupun pengetahuan baru lah ya. Dan melanjutkan di tempat tugasnya selalu sehat, selalu memberikan semangat dari bawahannya, bisa selalu berprestasi. Sekali lagi saya Cipit Kakak Danang, terima kasih kepada kita atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berkah buat saya, berkah buat kita semua. Amin. Terima kasih Bu Neni.